Tidak ada seorang pun di antara kalian perempuan yang bisa menghindarkan diri pada fitnah atau melepaskan diri daripada fitnah, tidak bisa. Kalian lahir sebagai fitnah, besar sebagai fitnah, remaja sebagai fitnah, setelah menjadi istri menjadi fitnah, menjadi ibu jadi fitnah, sampai jadi nenek fitnah tetap, sampai mati baru bukan fitnah. Beda kalau laki-laki. Laki-laki masih kecil fitnah, kalau sudah dewasa balik akil maka dia itu menjadi sasaran fitnah. Jadi suami sasaran fitnah, jadi bapak sasaran fitnah, jadi kakek sasaran fitnah, terus sampai meninggal seperti itu. Itu perbedaannya. Nah, sehingga semua bagian daripada kalian, baik itu ucapan, komponen, pola pikir, semua itu adalah fitnah bagi laki-laki. Nah, sehingga kalau semua kita itu banyak duduk bersama perempuan, berarti kita mendekati suatu fitnah. Nah, sehingga kalau terjerumus ke dalam fitnah itu, ya jangan salahkan siapa-siapa. Itu konsep orang dulu itu seperti itu. Enggak suka banyak duduk bersama perempuan gitu. Kecuali indal haja. Haja itu siapa? Haja itu misalnya sama orang tua. Haja itu sama anak-anak perempuan kita. Haja itu sama guru kita misalnya. Haja itu terkait dengan muamalah, itu haja. Nah, silahkan. Tapi kalau seumpama bukan dalam keadaan haja, maka kita menjauhi, karena semuanya terkait dengan perempuan itu adalah fitnah. Nah, sehingga kalau ini suatu himbauan bagi seorang laki-laki untuk supaya tidak mendekat dan banyak duduk kepada perempuan, maka kalian juga harus tahu diri gitu loh. Jadi kenapa ini dikatakan demikian? Karena itu akan memfitnah para laki-laki. Nah, jadi barang siapa yang tidak tahu bahwasanya dirinya itu fitnah dan bisa memfitnah orang lain, maka orang tersebut akan lalai. Akibatnya orang lain itu akan terfitnah nantinya gitu loh. Nah, terfitnahnya itu dari mana? Nah, jadi supaya paham masing-masing itu tahu apa saja yang bisa memfitnah laki-laki dari perempuan. Ucapannya, kemudian gemulainya, rayuannya, tangisannya, itu semua bisa memfitnah laki-laki. Badannya, auratnya dan sebagainya, itu semua bisa memfitnah laki-laki, sehingga kalian itu harus tahu diri. Nah, jadi kalian redam itu semuanya supaya tidak menjadi sebab daripada fitnah orang lain. Sampai-sampai Al-Habibullah Haddad mengatakan tidak terjadi suatu masalah dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat kecuali pasti sebab utamanya adalah perempuan, atau perempuan ada andil dalam sumber masalahnya itu. Habil dibunuh oleh siapa? Oleh Qabil, ya kan? Kenapa dibunuh? Karena perempuan. Nah, Nabi Adam keluar dari surga, ya kan? Kenapa? Rayuan perempuan. Kalau kita lihat orang yang di penjara itu, kenapa di penjara? Ada andilnya perempuan. Bahkan di antara fitnah yang paling besar yang orang itu nggak sadar, banyak orang itu yang kemudian mencuri, membunuh dan lain sebagainya, itu karena perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu berusaha untuk menjadikan laki-laki itu mencari dunia bagaimanapun keadaannya, dan dia membuat dirinya itu terolok-olok atau malu kalau dia itu nggak punya dunia.